kembali lagi bertemu dalam pelatihan pengolahan sampah. Sobat lingkungan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya rezeki yang lancar, serta kita harus bisa tetap menjaga semangat kita untuk mengikuti dan menyelesaikan pelatihan pengolahan sampah kali ini. Nah, sobat lingkungan, masih tetap dengan jargon kita, clean today, better tomorrow. Kita jaga lingkungan dan bijak mengelola sampah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelatihan kita, dan sekarang kita akan mencoba mengedukasi gitu ya. Mengedukasi pengolahan sampah di tempat kerja kita. Nah, terutama intinya untuk menjawab bagaimana sih kita mengedukasi ataupun mengajak rekan-rekan kita agar bisa mengelola sampah di lingkungannya dengan bijak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan dua konsep. Konsep pertama adalah konsep tentang pemilahan sampah, dan yang kedua adalah konsep untuk sedekah sampah. Oke, untuk konsep pertama adalah pemilahan sampah, itu merupakan konsep yang wajib untuk pengolahan sampah, di mana sampah harus dipilah dari sumbernya. Ini sumber aktivitasnya, terutama sumber-sumber ketika kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah konsep sedekah sampah. Ini merupakan konsep yang dibangun atau dibentuk agar sampah-sampah yang dihasilkan bisa termanfaatkan mulai dari tahap yang awal. Nah, kita langsung saja ke konsep yang pertama, yakni konsep yang pertama adalah konsep pemilahan sampah di sumbernya. Nah, untuk konsep pemilahan sampah kita bisa mengedukasi di area tempat kita bekerja dengan menyediakan tempat-tempat sampah yang sudah terpilah. Nah, seperti ini. Ini merupakan tempat sampah yang sudah terpilah. Bisa juga dengan warna ataupun bisa juga dengan penamaan. Kalau di sini ada warna juga, ada penamaan juga. Untuk kuning ini merupakan warna yang khusus digunakan untuk sampah non organik atau anorganik, sedangkan hijau itu digunakan untuk sampah organik. Ya, sobat lingkungan. Nah, agar lebih mudahnya mengedukasi di rekan-rekan di tempat kerja kita dan untuk mengingatkan juga, maka bisa kita tuliskan di bawahnya seperti di sini ada sampah non organik, kemudian bawahnya sampah organik. Dan itu bebas ya, karena ini konsepnya edukasi. Kita kreasikan tempat sampahnya sebisa mungkin, sebagus mungkin, sehingga nanti teman-teman di tempat kerja kita bisa langsung mengeksekusinya begitu, sobat lingkungan. Kemudian untuk sampelnya, bahan-bahannya, di sini saya membawa dua bahan. Pertama ada bahan organik dan anorganik. Ya, untuk bahan organik sendiri di sini ada dedaunan, kemudian di sini ada beberapa sampah non organik yang biasanya kita hasilkan ya, kita hasilkan dari aktivitas seperti minum ataupun lain-lainnya. Nah, sobat lingkungan, langsung kita praktekkan untuk pengolahan dan edukasi ke sobat lingkungan dan rekan-rekan di tempat kerjanya. Nah, kita bisa mempraktekkan nanti di tempat kerja kita. Contoh kita ambil di sini sampel, kita habis minum nih, katakan ya, habis minum. Nah, kita praktekkan ke tempat ke rekan kerja kita. Ini kita habis minum kawan-kawan, maka harus kita buang sampahnya di mana? Ya, di tempat sampah. Tempat sampahnya kira-kira yang mana? Yang kuning atau yang hijau? Yang anorganik, non-organik atau yang organik? Nah, maka kita praktekkan, kita kampanyekan, kita buang ini di tempat sampah berwarna kuning ataupun tempat untuk sampah anorganik. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengedukasi teman-teman kita dengan menggunakan sampah organik. Ini saya sampah organiknya ambil di sekitar saya, ada dedaunan karena di tempat kerja saya di sini asri, alhamdulillah, dan banyak sekali tumbuhan. Maka kalau jenis sampah seperti ini bisa kita masukkan ke tong sampah organik seperti ini ya, sobat lingkungan, langsung.
Dan ini bisa kita praktekkan ke teman rekan kita agar mereka lebih paham juga. Gitu. Dan ini ada satu lagi. Nah, satu lagi yang ini lupa ya. Ini kita juga praktekkan ke rekan kerja kita. Ini kita masukkan kemana ya kira-kira? Oke, betul. Kita masukkan ke tong sampah anorganik. Oke, ini adalah edukasi sederhana ke rekan kerja kita, ke tempat kerja kita, bahwasanya untuk mengolah sampah dengan baik, dengan bijak, maka kita harus menyediakan tong sampah juga sesuai dengan jenisnya. Kemudian untuk yang kedua, edukasi tentang sampah, pengolahan sampah di tempat kerja juga bisa kita gunakan dengan konsep metode sedekah sampah. Nah, sedekah sampah ini kurang lebih seperti bank sampah sebenarnya ya, diadopsi. Akan tetapi di sini kita lebih lebih mandiri ataupun manual dengan menyediakan tempat-tempat untuk meletakkan bahan anorganik yang akan didaur ulang ataupun yang bisa didaur ulang. Nah, seperti contohnya di sini ada keranjang di sini. Ini kita buat keranjang dengan judul sedekah sampah, ya. Sedekah sampah, kemudian jenis sampah yang bisa kita kumpulkan ataupun bisa disedekahkan dalam keranjang ini seperti contoh botol dan gelas plastik. Ya, botol dan gelas plastik. Nah, sebenarnya ini konsepnya hampir sama dengan tadi pemilahan sampah, akan tetapi dengan dengan kalimat-kalimat persuasif seperti ini akan lebih mengena gitu ya kepada rekan-rekan. Kalau tadi mungkin hanya menuntut kesadaran agar bisa memilahkan sampah organik dan anorganik, tetapi untuk sedekah sampah ini kita ingin menyentuh sisi sisi kemanusiaannya begitu ya. Nah, ini saya ambil contoh. Ini adalah sampel sampahnya. Ya. Sampel sampahnya di sini ada botol. Maka untuk sampah-sampah botol di sini kita langsung saja masukkan ke keranjang sedekah sampah di sini. Nah, gitu ya. Nah, nanti ketika sampah botolnya ini sudah terpenuhi ataupun sudah penuh, maka bisa kita ambil kemudian bisa kita kelola. Nah, dengan konsep sedekah sampah ini diharapkan sampah-sampah minimalnya ya sampah-sampah anorganik ini bisa terpilah secara otomatis dan bisa dikelola lebih baik gitu sobat lingkungan. Nah, nanti tinggal tuliskan aja sedekah sampah, sampahnya mau sampah apa yang akan dikelola ataupun diminta ke teman-teman ataupun rekan dari tempat kerja kita, gitu sobat lingkungan. Nah, bagaimana dengan dua konsep ini? Semoga bisa diimplementasikan oleh sobat lingkungan ya, dimanapun berada, baik di tempat kerja ataupun sebenarnya di lingkungan masyarakat juga bisa. Karena kedua konsep ini merupakan konsep yang sederhana yang harus ada dalam pengolahan sampah. Terima kasih sobat lingkungan, semoga bermanfaat dan semoga ini bisa diimplementasikan. Tetap jaga lingkungan kita, bijak mengolah sampah, and clean today, better tomorrow.